Engkau sudah sebulan penuh beribadah. Sekarang waktunya istirahat. Ini yang disebut dengan normalisasi dosa. Menormalkan dosa di tengah kita yang tidak pernah melakukan dosa. Menghalalkan kebohongan demi stabilitas. Menggadaikan prinsip syariat karena realitas politik. Menganggap korupsi kecil itu boleh demi proyek yang menguntungkan umat yang jauh lebih besar. Ambisi duniawi disebut sebagai motivasi produktivitas. Rajin bersedekah untuk pencitraan politis. Menipu dalam bisnis, lalu kemudian rajin berdonasi. Korupsi dulu sebanyak mungkin, kemudian menjadi orang yang dermawan. Judi banyak manfaatnya. Minuman keras banyak manfaatnya. Yang mengatakan banyak manfaatnya Allah Subhanahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah, semua rasa syukur di hati, pujian dan ungkapan terima kasih di lisan kita persembahkan hanya kepada Allah yang Maha Pengasih tak pilih kasih, yang Maha Penyayang tanpa batas sayang. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadah kepadamu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah Idul Fitri yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari raya Idul Fitri adalah hari raya yang disyariatkan padanya ibadah khusus, sunnah-sunnah khusus,
sebagai persembahan kesyukuran kepada Allah atas nikmat selesainya satu etapa perjuangan dalam kehidupan sementara kita di dunia ini, yaitu perjuangan iman dan ibadah pada bulan mulia Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah dari kami amal-amal kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Dalam kesyukuran kepada Allah atas nikmat iman dan hidayah Allah, kita berjuang untuk meningkatkan ilmu dan pengamalan kita terhadap cara peningkatan iman dan istiqamah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai petunjuk Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih." Wahai sekalian orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Tomatappae risure matappa ripong Allah Ta'ala. Idi tomatappae pada risuro ki matappa ripong Allah Ta'ala. Betuanna tapaencengi tappa ta ripong Allah Ta'ala. Perintah beriman kepada orang yang beriman adalah perintah peningkatan iman. Perintah peningkatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perintah istiqamah di jalan Allah. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Beristiqamalah kamu sebagaimana kamu diperintahkan bersama orang-orang yang taubat bersamamu. Peningkatan iman senantiasa memerlukan peningkatan ilmu dan amal dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ketahuilah bahwa la ilaha illallah. Ini dalam surah Muhammad ayat 19. Para ulama menjadikan ayat mulia ini sebagai dasar kewajiban mempelajari agama Islam secara terus-menerus. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu berdoa meminta tambahan ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma dalam surah Taha ayat 114. Bacalah rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Karena itu, kita mesti selalu belajar, menambah ilmu tentang Islam, agar supaya menjadi dasar penambahan dan peningkatan amal ibadah kita di dalam mengamalkan perintah Allah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Salah satu ilmu penting dan prioritas untuk kita tekuni dan cermati dalam perjuangan istiqamah di jalan Allah ialah ilmu yang bernama talbis iblis. Ada ilmu yang bernama talbis iblis. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah menulis satu kitab yang cukup tebal yang bernama Talbis Iblis, yaitu ilmu tentang tipu daya setan yang menghias dan memperindah kebatilan sehingga nampak sebagai kebenaran, kebatilan terlihat sebagai kebenaran, dan membuat orang yang berada di atas kebatilan, mengamalkan kebatilan,
Dia merasa mengamalkan kebaikan, padahal dia telah menyimpang. Sangat berbahaya. Talbis iblis sangat berbahaya. Karena itu penting untuk kita pelajari agar supaya kita mewaspadainya. Kita memahami talbis iblis untuk mewaspadai talbis iblis. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Afaman zuyyina lahu su'u amali fara'ahu hasana." Apakah orang yang dihiaskan kepadanya keburukan amalnya, amalnya buruk tapi dihiaskan kepadanya sehingga menjadi nampak baik baginya. Na'udzubillah. Itu dalam surah Fatir ayat 8. Ilmu tentang talbis iblis sangat penting sekali dalam perjuangan kita mewaspadai, melawan, mengalahkan setan yang senantiasa menghalangi kita di jalan kebenaran dan kebaikan. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Inna syaitana lakum adu, fattakhidhuhu aduwa." Sesungguhnya setan bagi kamu adalah musuh, maka jadikanlah ia sebagai musuh. Surah Fatir ayat 6. Orang yang tidak memahami talbis iblis, dengan mudah ia terperangkap dalam perangkap-perangkap setan yang menipu dengan sangat halus. Na'udzubillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Beberapa contoh talbis iblis. Pertama, merasa sudah cukup beribadah. Setan membisikkan, engkau sudah sebulan penuh beribadah. Sekarang waktunya istirahat. Akibatnya, tilawah Al-Quran ditinggalkan. Salat malam diabaikan. Sedekah berhenti. Puasa sunnah dihindari. Ini talbis iblis. Membisikkan bahwa amal kita sudah banyak. Amal kita sudah banyak. Sudah bisa mengurangi amal. Sudah bisa tinggalkan sebagian amal. Itu adalah talbis iblis. Padahal salah satu tanda diterimanya amal adalah istiqamah sesudah beramal. Allah memerintahkan, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Contoh yang kedua, riya dan ujub tersembunyi. Setelah banyak beramal, hati mulai senang dipuji. Ada rasa senang dipuji oleh orang lain. Tanpa sadar, seseorang ingin dikenal sebagai orang soleh, ingin dikenal sebagai aktivis dakwah, senang disebutkan sebagai pejuang di jalan Allah, suka dipuji sebagai ahli ibadah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asgar." Sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kamu ialah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, ar-riya. Hadis sahih riwayat Al-Imam Ahmad. Alangkah besar dosa pencitraan. Alangkah besar dosa memuji diri sendiri. Alangkah besar dosa minta untuk dipuji oleh orang lain. Contoh yang ketiga, meremehkan dosa kecil. Setan berbisik di hati kita, ini dosa kecil, tidak apa-apa, bukan dosa besar. Ini hanya dosa kecil, mudah dihapus, mudah diamalkan, mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim."
Kamu menilai dosa itu kecil, padahal dia besar di sisi Allah. Surah An-Nur ayat 15. Alangkah besar dosa menyepelekan dosa kecil. Mungkin dosa yang dilakukan betul dosa kecil, tapi menyepelekan dosa kecil itu adalah dosa besar, dosa yang terpisah. Lalu bagaimana lagi dengan orang yang menyepelekan dosa-dosa besar? Seperti menyepelekan riba, menyepelekan korupsi, menyepelekan kezaliman, menyepelekan pengkhianatan. Itu adalah dosa yang jauh lebih besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Contoh yang keempat, mengubah ajaran agama untuk mengikuti zaman. Ini talbis iblis. Sebagian orang menyesuaikan ajaran Islam agar terlihat modern dan bisa diterima oleh semua pihak, walaupun dengan mengorbankan prinsip. Ini adalah talbis iblis. Kebatilan disebut toleransi, keterbukaan disebut realistis, amalan bid'ah disebut khilafiyah, amalan syirik disebut terserah Allah. Terserah pun Allah Ta'ala. Ajak nemu pasalai. Terserah pun Allah Ta'ala. Padahal jelas dosa, jelas bid'ah. Tidak boleh, tidak dipersalahkan. Tidak boleh berdalil terserah Allah. Terserah pun Allah Ta'ala. Alangkah besar dosa menyepelekan syirik, menyepelekan bid'ah. Apalagi dengan usaha membiasakan bid'ah di tengah lingkungan yang sejak awal tidak pernah melakukan bid'ah. Alangkah besar dosa membiasakan dosa dengan sengaja di tengah lingkungan yang tidak terbiasa melakukan dosa. Ini yang disebut dengan normalisasi dosa. Menormalkan dosa di tengah kita yang tidak pernah melakukan dosa. Contoh, ulang tahun, membudayakan perayaan ulang tahun yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Itu menormalkan perbuatan dosa. Pernikahan bersanding, menghalalkan musik. Itu semua adalah talbis iblis, membiasakan dosa-dosa yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Astagfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Talbis iblis yang kelima dalam bidang politik, mengatasnamakan maslahat untuk membenarkan kebatilan, menghalalkan kebohongan demi stabilitas, menggadaikan prinsip syariat karena realitas politik, menganggap korupsi kecil itu boleh demi proyek yang menguntungkan umat yang jauh lebih besar. Itu adalah talbis iblis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala talbisul haqqo bil batil." Jangan kamu campurkan kebenaran dengan kebatilan. Surah Al-Baqarah ayat 42. Cinta jabatan dibungkus dengan dalih dakwah. Ambisi kekuasaan disebut kesempatan untuk membantu umat. Mengukur keberhasilan dakwah dengan jumlah kursi jabatan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa jabatan adalah amanah dan bagi orang yang lemah itu adalah penyesalan di hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabi yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari tentang jabatan, "Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, innaka dha'if, sesungguhnya engkau lemah, wa innaha amanah, dan sesungguhnya jabatan itu amanah, wa innaha yaumal qiyamati hasratun wa nadamah,
dan sesungguhnya dia jabatan itu pada hari kiamat khizyun wa nadamah, adalah kehinaan dan penyesalan. Illa man akhadhaha bihaqqiha, kecuali yang mengambil jabatan itu sesuai dengan haknya. Wa addalladzi alaihi fiha, dan ia menunaikan amanah dari jabatan itu dikecualikan. Ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, diriwayatkan Al-Imam Muslim. Alangkah besar dosa orang yang bersumpah palsu, berdusta dalam memimpin, menipu dalam mewakili masyarakat. Na'udzubillah. Yang keenam, talbis iblis dalam bidang bisnis. Riba diganti namanya dengan biaya administrasi, padahal itu riba. Itu ada talbis iblis. Bunga ribawi disebut sebagai bagi hasil fleksibel, padahal itu adalah riba. Ini adalah istilah yang mengaburkan hukum. Ambisi duniawi disebut sebagai motivasi produktivitas. Bekerja tanpa mengenal waktu sampai melalaikan salat berjamaah di masjid. Mengorbankan perhatian kepada pasangan dan atau kepada keluarga di rumah dengan atas nama mengejar target bisnis, target pencapaian duniawi. Menilai kesuksesan ada pada kekayaan. Orang sukses adalah orang kaya. Orang mulia adalah orang yang punya pangkat, punya jabatan. Itu adalah materialisme yang bertentangan dengan Islam. Menilai kemuliaan ada pada jabatan, menilai kemuliaan ada pada keturunan, ada pada kekayaan, ada pada gelar-gelar kesarjanaan. Setan membisikkan di dalam hati bahwa itu adalah tujuan-tujuan hidup, tujuan-tujuan kerja, tujuan-tujuan perjuangan dalam hidup ini. Itu adalah talbis iblis. Rajin bersedekah untuk pencitraan politis, menipu dalam bisnis, lalu kemudian rajin berdonasi, korupsi dulu sebanyak mungkin, kemudian menjadi orang yang dermawan, padahal dosa-dosa tidak digugurkan dengan kedermawanan. Normalisasi kecurangan dengan alasan semua orang curang. Normalisasi kecurangan dengan alasan semua orang begitu. Ini adalah strategi marketing. Setelah kita menang, kita tobat. Setelah kita menang, kita tinggalkan semua kecurangan ini. Ini adalah talbis iblis yang paling halus, menjadikan yang menganggap biasa di masyarakat sebagai kebenaran. Sesuatu yang dianggap biasa di masyarakat sebagai kebenaran, padahal itu adalah dosa. Na'udzubillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketujuh, talbis iblis di bidang pendidikan. Gelar pendidikan dijadikan sebagai tujuan utama. Belajar untuk dipanggil sebagai ustadz. Menghafal Al-Quran untuk dipanggil sebagai hafiz. Mendalami agama supaya dipanggil sebagai kiai muda, sebagai kiai haji. Bangga dengan publikasi, itu bukan keikhlasan. Mengajar untuk popularitas, itu adalah talbis iblis. Mengembangkan lembaga pendidikan semata untuk tujuan bisnis, mengembangkan pendidikan tanpa menaati hukum syariah, mengembangkan pendidikan dengan ujub dan ketakburan, itu adalah talbis iblis. Mengembangkan pendidikan khusus untuk orang kaya, tidak ada tempat bagi orang miskin, itu adalah talbis iblis. Pendidikan tanpa adab, pintar tapi takabur, berilmu tinggi tapi merendahkan guru, menganggap ulama klasik sudah tidak relevan untuk zaman sekarang. Itu adalah contoh-contoh talbis iblis. Para jemaah sekalian, yang semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah dari talbis iblis.
Berikut ini beberapa bahaya talbis iblis. Pertama, talbis iblis menjadikan kebatilan nampak indah dan benar. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, afaman zuyyina lahu su'u amali fara'ahu hasana. Orang yang terperangkap dengan perangkap iblis itu memandang kebatilan sebagai kebenaran. Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitab beliau Talbis Iblis menulis rahimahullah, innama yadkhulu iblisu 'alan nas. Sesungguhnya iblis masuk ke dalam manusia min babit tazyin, melalui pintu tazyin, menghiaskan kebatilan sebagai kebenaran. Dosa dibuat tampak seperti kebaikan, bid'ah dikerjakan sebagai ibadah. 2. Talbis iblis menyebabkan orang tersesat tanpa merasa bersalah. Dia sudah sesat, tapi dia tidak merasa bersalah. Orang yang tertipu dengan talbis iblis menyangka dirinya di atas kebenaran, sehingga sulit untuk kembali. Na'udzubillah. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 103. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, maukah kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling merugi amalnya, yaitu orang yang sia-sia usahanya di dunia ini dan mereka menyangka diri mereka berbuat baik. Na'udzubillah. Al-Imam Sufyan al-Thawri rahimahullah pernah mengatakan, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Perbuatan bid'ah lebih disenangi oleh iblis daripada dosa-dosa yang lain. Mengapa? Karena bid'ah, pengamal bid'ah tidak merasakan berbuat dosa. Orang yang melakukan bid'ah meyakini melakukan ibadah. Na'udzubillah. Talbis iblis menghalangi taubat. Talbis iblis menghalangi taubat. Talbis iblis merusak agama secara perlahan. Talbis iblis menjauhkan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita mesti mewaspadai talbis iblis. Karena itu kita mesti mempelajari ilmu mewaspadai talbis iblis. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Kiat mewaspadai talbis iblis. Yang pertama adalah bersungguh-sungguh mempelajari ilmu syar'i dari ulama yang terpercaya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kamu tidak mengetahui. Surah An-Nahl ayat 43. Al-Imam Ibnul Jauzi dalam Talbis Iblis mengatakan, aktsaru talbis iblis innama yaqa'u bisababil jahl. Kebanyakan talbis iblis itu terjadi karena kebodohan. Karena itu kita mesti belajar. Yang kedua, kita mesti berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Kita mesti berpegang teguh kepada kebenaran yang kita yakini sebagai kebenaran. Yang ketiga, kita mesti banyak berdoa, memohon hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kalau bukan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sungguh kita pun bisa terjebak dalam perangkap-perangkap iblis. Para jamaah sekalian, mohon angkat kepalanya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 219, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang haramnya minuman keras dan judi. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas. Mari kita renungkan. Allah menjelaskan bahwa minuman keras dan judi adalah
dosa. Dosa besar. Tapi padanya banyak manfaat bagi manusia. Judi banyak manfaatnya. Minuman keras banyak manfaatnya. Yang mengatakan banyak manfaatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan manusia yang bilang banyak manfaatnya. Judi banyak manfaatnya. Minuman keras banyak manfaatnya. Tapi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dosa judi lebih besar dari manfaatnya. Dosa minuman keras lebih besar dari manfaatnya. Mari kita renungkan. Mari kita renungkan baik-baik. Jangan terjebak dengan ungkapan ini banyak manfaat. Jangan terjebak dengan ungkapan bahwa korupsi ini banyak manfaatnya. Jangan terjebak dengan ungkapan riba ini banyak manfaatnya. Jangan halalkan musik dengan alasan banyak manfaatnya. Jangan halalkan pergaulan bebas dengan alasan banyak manfaatnya. Jangan halalkan perdukunan dengan alasan banyak manfaatnya. Karena dosanya lebih besar dari manfaatnya. Jangan katakan halal, sogok menyogok karena banyak manfaatnya. Karena judi dan minuman keras dijelaskan oleh Allah banyak manfaatnya. Tapi dosanya lebih besar. Karena itu mesti dihindari. Wajib dijauhi walaupun banyak manfaatnya. Kalau dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mesti kita jauhi, mesti kita hindari. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para jamaah sekalian, kita saling mengingatkan agar kita bersungguh-sungguh mewaspadai talbis iblis. Agar kita benar-benar menjadikan setan sebagai musuh dalam hidup kita. Kita semua tahu bahwa setan musuh. Inna syaitana lakum adu. Itu teori. Setan adalah musuh bagimu. Itu teori. Fattakhiduhu aduwa. Itu adalah perjuangan. Itu adalah pengamalan teori. Jadikan setan sebagai musuh. Kita tahu setan musuh. Tapi kita jadikan setan sebagai teman. Kita tahu setan musuh. Tapi kita menyambut setan. Kita menyambut setan. Kita mengikuti setan. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menjadikan setan sebagai musuh. Kesungguhan untuk menolak godaan setan memerlukan kekuatan, memerlukan ketegasan, memerlukan keteguhan yang sering kali dipahami oleh kebanyakan orang sebagai sikap yang kaku, sebagai sikap yang keras. Padahal inilah kecerdasan dan inilah sikap bijak. Inilah jalan keselamatan dan inilah jalan kemuliaan. Karena itu kita yang benar-benar menjadikan setan sebagai musuh. Kita juga mesti kuat dalam menghadapi setan-setan manusia yang telah menjadi pengikut-pengikut setia iblis dan setan jin. Karena ini adalah sunnatullah dalam perjuangan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menuntun kita di jalannya dengan kelembutan, keselamatan, kesehatan, kemuliaan sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menghadap kepadanya dalam keadaan yang paling dicintai oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mari kita khusyukkan hati kita sejenak, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk mengampuni dosa-dosa kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, agar Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menguatkan iman kita,
meneguhkan keyakinan kita, menuntun kita di jalannya pada setiap ucapan, setiap gerakan kita sampai kita menghadap kepadanya dalam keadaan diridhai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi annaka antal wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka bismikal a'zam alladzi idza du'ita bihi ajabta wa idza su'ilta bihi a'tait. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram bi rahmatika nastaghits. Allahumma aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ardh alimal ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadil hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa khudhul man khadhalal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustada'afina fi kulli makan. Allahumma ansuril mujahidin alladhina yujahiduna fi sabilika fi kulli makan. Allahumma harril masjid al aqsa. Allahumma ansur harril masjid al aqsa. Allahumma ansur ikhwanana al mustada'afina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustada'afina fi Filistin. Allahumma ahmi biladal haramain syarifain. Allahumma ahmi biladal haramain syarifain. Allahumma a'id lil ummatil islamiyyati amnaha wa qararaha wa istiqraraha wa quwwataha wa izzataha wa majdaha wa sultanaha wa siyadataha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'id lana syahra Ramadan a'waman adidah. Ya Allah, kembalikanlah untuk kami bulan Ramadan bertahun-tahun yang panjang. Wa azminatan madidah, dan berzaman-zaman yang panjang. Fi imanin wa aman, dalam keadaan iman dan aman. Wa salamatin wa islam, dalam keselamatan dan Islam. Wa afwin wa afiyah, wa barakatin wa ghufran, wa hidayatin wa istiqamah, wa salahin wa islahin wa tuqa ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir li asatidatina wa ulama'ina wa masyayikhina wa liman lahum fadlun alaina minal muslimina wal muslimat ya rabbal alamin. Allahumma hdina wahdi bina. Allahumma hdina wahdi bina. Allahumma hdi hukamana wahdi bihim. Allahumma hdi nisa'ana wahdi bihim. Allahumma hdi syababana wahdi bihim. Innaka antal hadi ila siratim mustaqim. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa riqaba ummahatina wa riqaba dzurriyyatina wa riqaba ikhwanina wa akhawatina wa riqaba man ahbabnahum fika wa yuhibbunana fika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-firdausal a'la minal jannah. Allahumma inna nas'aluka al-firdausal a'la minal jannah. Allahumma inna nas'aluka al-firdausal a'la minal jannah. Allahumma ya Allah, ampunilah orang tua kami pendiri pesantren Darul Istiqamah. Ampunilah dan rahmatilah orang tua kami pendiri pesantren Darul Istiqamah. Ampunilah dan rahmatilah bapak pesantren Darul Istiqamah.
Ya Allah, tempatkanlah mereka di Jannatul Firdaus yang tertinggi. Ya Allah, ampunilah para orang tua kami dan orang-orang yang kami cintai, para keluarga kami, orang-orang yang telah mendahului kami menghadap kepadamu. Ya Allah, ampunilah mereka di makam syuhada pesantren Darul Istiqamah. Ampunilah mereka semua di makam syuhada. Ya Allah, ampunilah mereka semua di alam kubur. Ampunilah mereka semua di alam barzakh. Ya Allah, jadikanlah kuburan mereka sebagai taman dari taman-taman syurga. Allahumma ya Allah, jagalah pesantren Darul Istiqamah. Lindungilah pesantren Darul Istiqamah. Persatukanlah pesantren Darul Istiqamah. Ya Allah, kuatkanlah pesantren Darul Istiqamah. Jagalah dan lindungilah amal jariah para orang tua kami dan semua orang yang telah berjuang di pesantren Darul Istiqamah. Allahumma ya Allah, kembalikanlah Speedy ke pesantren Darul Istiqamah. Kembalikanlah cabang Timbusan ke pesantren Darul Istiqamah. Kembalikanlah cabang Sorong ke pesantren Darul Istiqamah. Ya Allah, tuntunlah kami semua ke jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, peliharalah tanah lokasi pesantren Darul Istiqamah dari diperjualbelikan. Jagalah tanah pesantren Darul Istiqamah, tanah wakaf dari diperjualbelikan. Ya Allah, tuntunlah mereka semua. Tuntunlah mereka semua yang telah menjauh dari pesantren Darul Istiqamah untuk kembali ke perjuangan pesantren Darul Istiqamah. Menjaga amal jariah pesantren Darul Istiqamah. Menjaga wakaf pesantren Darul Istiqamah. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang berjuang di jalan-Mu. Istiqamah dan ikhlas berjuang di jalan-Mu ya Allah sampai menghadap kepadamu. Ya Allah, persatukanlah kami dalam kebenaran. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma hadha du'auna wa minkal ijabah. Innaka qulta wa qawlukal haqq. Ud'uni astajib lakum fastajib du'aana ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasan wa fil akhirati hasan wa qina adzabannar. Allahumma amin wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.